Kenapa sih hal pertama yang mereka tahu adalah telanjang? Halo teman-teman kelas tunas, ya akhirnya kakak bisa lanjutin lagi nih episode Taman Eden. Kalau di episode sebelumnya kita udah belajar tentang mengusahakan Taman Eden atau hadirat Tuhan kalau kalian masih ingat. Tapi kali ini kita nggak bahas Taman Edennya. Kira-kira apa ya yang bakal dibahas ya? Oke, kita langsung aja. Kita coba belajar dari Kejadian pasal 3 ya. Kalau kita buka kitabnya, di situ perikopnya udah jelas banget, manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu lah ceritanya gimana sih si Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ya, exactly banget bahwa gara-gara mereka makan buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Nah, setelah mereka makan buah yang dilarang sama Tuhan itu, hal pertama yang mereka rasakan itu adalah mata mereka terbuka dan tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka buru-buru menutupi rasa malunya itu dengan menutupinya dengan pakai dedaunan. Kenapa sih hal pertama yang mereka tahu adalah telanjang? Alright, di sini kita mau pakai hikmat kita ya. Kita nggak mau terima mentah-mentah nih, apa sih maksudnya telanjang ini? Oke, kita akan telusuri lebih dalam lagi maksud telanjang ini tuh apa. Nah, kalau kita lihat di pasal sebelumnya, ya di ayat sebelumnya, di Kejadian 2 ayat 25, itu bilang kayak gini. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini unik loh. Mereka telanjang tapi nggak malu. Dan ini tuh mereka lagi di Taman Eden. Kita kemarin udah belajar bahwa Taman Eden tuh hadiratnya Tuhan. Hadiratnya Tuhan itu kudus. Tapi mereka telanjang. Dan mereka nggak merasa malu. Lah, telanjang. Mereka telanjang ini zina loh. Di sini tuh ternyata telanjang itu maksudnya gini loh. Kayak kita buka baju gitu ya, terbuka. Ketika kita bilang terbuka, kita juga bisa bilang bahwa apa adanya. Ketika kita bilang apa adanya, kita bilang jujur. Kalau lebih jauh lagi, telanjang itu hidup dalam kekudusan. Tiada noda dan celah. Nah, sampai akhirnya di Kejadian 3 ayat 7 ya. Waktu mereka makan buah itu, barulah mereka sadar mereka itu berdosa, mereka punya noda, mereka punya celah. Dan di saat itulah mereka berusaha menutupi dosa atau mereka berusaha menutupi rasa malu mereka. Bahkan waktu didengar bunyi langkah Tuhan, mereka itu bersembunyi di balik pohon loh. Mereka malu karena mereka telah ternodai, mereka udah punya dosa dan mereka nggak layak karena mereka udah nggak kudus lagi. Waktu ditanya sama Tuhan itu bukannya mereka jujur, bukannya mereka mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, tapi mereka justru lempar-lemparan kesalahan mereka satu ke yang lainnya. Jadi intinya kayak gini nih. Ini nih aku berdosa gara-gara dia. Terus yang satunya yang disalahin bilang kayak gini mah. Ini nih aku juga berdosa gara-gara itu. Bayangin kalau ngelakuin kesalahan kita harusnya minta maaf. Jadi sadar atau enggak, kadang kita itu juga kayak gitu. Ketika kita berdosa, apalagi dosanya itu pokoknya kalau ditunjukin ke orang lain, malu deh hidup ini. Pasti kalau kita punya perasaan kayak gitu, kita nggak mau orang lain itu tahu sebenarnya kita itu seperti apa. Bahkan loh ya, bisa sampai kayak gini, di hadapan Tuhan aja, atau tanda kutipnya pelayanan, kita bersembunyi
di balik pohon. Kita merasa nggak layak untuk melayani Tuhan. Atau kita nggak merasa layak untuk ketemu sama Tuhan. Ya kakak dulu sering ngalamin yang kayak gini. Tapi gini teman-teman, kita coba belajar lebih jauh lagi ya. Kita mau belajar dari sosok Daud. Kalau kita coba buka di 2 Samuel 6 ayat 16 ya. Ketika Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Lalu kita baca next ya, ke 2 Samuel 6 ayat 21. Bla 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 bla, sampai yang di perkataannya aja. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ini tuh kisah dimana setelah tabut Tuhan itu berhasil direbut dari orang Filistin ya. Dulu tuh representasi hadirat Tuhan itu ya melalui tabut Tuhan. Artinya apa? Ketika Daud tahu bahwa orang Israel itu berdosa, jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari tabut Tuhan. Dan ketika Daud mendapat kesempatan, yaitu dia menjadi raja Israel, Daud itu langsung mengusahakan gimana caranya agar Daud itu bisa bawa tabut Tuhan itu kembali ke bangsa Israel dan melayakkan bangsa Israel. Di sini kakak yakin ketika tadi di 2 Samuel 6 ayat 21 ketika dibilang bahwa Raja Daud itu menelanjangi dirinya, sebenarnya gak mungkin deh seorang raja benar-benar telanjang di hadapan orang-orang gitu. Paling bisa terjadi itu adalah baju kerajaannya, baju-baju yang tebal-tebalnya itu terlepas ya. Karena di 2 Samuel 6 ayat 16 dibilang bahwa dia meloncat-loncat. Bayangin kalau dia pakai pakaian raja, kalau dia pakai pakaian yang tebal, pasti susah banget loncat-loncat kayak gitu. Makanya dia lepas semuanya. Dan mungkin kelihatan pakaian putih atau pakaian dalemannya itu lebih kayak kejubah putih gitulah ya. Ketelanjangannya yang kayak gini itu menunjukkan kejujuran Daud ya, apa adanya si Daud dan gak malu-malu dengan kekudusan. Kalau seandainya aja Adam berusaha kayak Daud menelanjangi dirinya, jujur tanpa menutup-nutupi kesalahannya dan berusaha minta anugerah pengampunan dari Tuhan, mungkin dia dan Hawa itu nggak akan diusir dari Taman Eden. Tapi percayalah ya, segala sesuatu yang terjadi, maupun itu baik maupun itu tidak baik, pasti ada rencana Tuhan. So di sini kakak mau bilang bahwa ayo kita harus kejar dan pertahankan ketelanjangan kita atau kekudusan kita, karena di Alkitab tertulis ya, setelah persembahan yang diberikan Daud sedemikian rupa, bangsa Israel diberkati. Jangan mau terintimidasi sama dosa. Karena begitu kita terintimidasi sama dosa, terintimidasi sama dosa itu maksudnya kayak gini nih. Merasa nggak layak, tapi sampai bener-bener nggak layak yang nggak mau deketin Tuhan lagi. Ragu untuk deketin Tuhan. Itu yang dimaksud dengan intimidasi dosa. Itu bahaya teman-teman. Bukan cuma bahaya aja, itu lebih kayak hukuman ya sebenarnya. Karena apa? Karena ketika kita gak berani deketin Tuhan, kita itu akan semakin jauh dari Tuhan. Dan kakak yakin banget ketika kita semakin jauh dari Tuhan, kita hidupnya akan semakin rusak dan semakin tenggelam dalam dosa. Dan akhirnya kita benar-benar ya menjadi gak layak selamanya, bakal punya kepikiran kayak gitu. So, telanjanglah di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Usahakan keinginan kita untuk dilayakkan agar kita bisa menyenangkan Tuhan.
melalui pengampunan, melalui persembahan kita, melalui pelayanan kita. So, siapa sih di sini yang mau hidupnya rusak? Siapa sih yang mau identitas dirinya itu hancur? Please jangan bilang kalau kalian mau. Yuk kita mulai semakin terbuka sama Tuhan dan ekspresiin benar-benar kalau kita itu pengen menyukakan hati Tuhan. Kayak Daud, loncat-loncat sampai melepas segalanya. Bahkan sampai istrinya Mikal ya, itu bilang sampai Daud menelanjangi dirinya gitu. Sampai benar-benar Daud sadar bahwa dengan dia itu harus jujur di hadapan Tuhan gitu. Sehingga itu bisa membuatnya benar-benar lepas gitu ya. Pakaian kerajaan itu nggak ada artinya. Kehormatan itu nggak ada artinya. Gini, karena Tuhan itu tahu maksud hati kita. Dan percayalah, kalau Tuhan disenangkan melalui persembahan, baik itu dari dirimu, baik itu dari tengah-tengah keluargamu, gak cuma seisi rumahmu aja, tapi juga engkau dan sebangsamu akan diberkati Tuhan. Itu sama kayak di 2 Samuel ini tadi. Ketika Daud membawa korban persembahan, ketika Daud selesai membawakan semuanya itu, Tuhan memberkati bangsa Israel. So, hari ini kita belajar bahwa jangan malu-malu untuk hidup kudus. Jangan malu-malu lagi untuk nyenengin Tuhan. Kalau kita punya dosa, yuk kita datang ke Tuhan, kita mengakui dosa kita mengakui kesalahan kita, dan kita mengusahakan agar kita